Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sulaiman. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sejarah. Dengan NIM 2106025025007. Saya akan mengangkat salah satu sejarah dari Tanah Mandar itu sendiri yang bernama pembantaian Galung Lombok, atau yang lebih dikenal dengan korban 40.000 jiwa. Dan sekarang ini saya sudah berada di rumah Bapak Syamsuddin selaku anak dari pelaku sejarah Syamsuddin, Tahir. Tahir. Terus alamatnya Singgal Lombok. Baik, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman ke tempat kejadian korban 40.000 jiwa di Tanah Mandar yang bertempat di depan rumah Bapak Syamsuddin. Baiklah, sekarang saya sudah berada di makam korban 40.000 jiwa. Tempatnya berada di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 Jiwa Galung Lombok. Dinamakan korban 40.000 jiwa karena pada saat itu tragedi terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Tanah Mandar. Peristiwa pembantaian ini terjadi karena pada awal kedatangan penjajah, mereka mendapat perlawanan sengit dari masyarakat setempat. Dikatakan korban 40.000 jiwa karena tragedi ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, dan setiap wilayah itu tercatat banyak sekali korban yang berjatuhan dan tidak terhitung jumlahnya. Karena rakyat yang masih kekurangan akan persenjataan, maka pada akhirnya mereka semua ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang ada di Majene. Setelah itu, mereka digiling ke daerah Galung Lombok, tepatnya di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk diadili. Dan juga memberi rasa takut kepada penduduk sekitar. Dan tepat pada tanggal 1 Februari 1947, semua orang dikumpulkan di Galung Lombok untuk menyaksikan peradilan itu. Sembari peradilan itu berjalan, ada laporan dari pihak penjajah bahwa beberapa pasukan patroli itu dihadang oleh para pejuang lainnya. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan Westerling selaku pemimpin dari tentara Belanda.
Sehingga terjadilah pembantaian di Galung Lombok dan semua orang yang dikumpulkan tadi dan para tahanan itu diberondol senjata tajam secara membabi buta. Tragedi pembantaian Galung Lombok itu dikenal sebagai tragedi pembantaian tersadis kedua di dunia setelah pembantaian di India. Baik, di sini sudah ada papan yang bertuliskan nama-nama korban yang wafat pada hari itu. Dan disinilah korban dikuburkan secara massal. Sehingga tempat ini menjadi tempat ziarah bagi masyarakat penduduk di Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang rela melakukan perlawanan di Tanah Mandar ini. Dan semua korban tadi itu dikuburkan secara massal di Taman Makam Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok. Tempat ini biasa dijadikan sebagai tempat upacara bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus untuk setiap tahunnya. Dari tragedi itu tercatat ada 485 korban yang tewas dan 160 diantaranya masih ditelusuri jejaknya hingga saat ini. Demikianlah cerita peristiwa sejarah pembantaian Galung Lombok. Korban 40.000 jiwa di Tanah Mandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.